seperti ngambang. Ada satu orang yang bocor dan background ini itu bukan di Indonesia. Juga ini adalah hal yang bagus untuk mengintegrasikan atau menyatukan antara tradisi sutradaranya ngebreak aturan. Saya masih belum tahu. Bagi teman-teman yang tahu ini full 3D apa bukan, komen di bawah. Halo, Rifki di sini dan pada video kali ini kita akan nge-react iklan Marjan episode 1 yang 2023. Yes. Dan di sini nggak hanya react, tapi kita akan coba belajar ya bagaimana visual effects yang ada di iklan Marjan ini. Sebagai background pengalaman, saya adalah seorang CG artist juga, dan kebetulan alhamdulillah tahun kemarin dapat kepercayaan sama Light VFX Animation untuk ikut serta dalam proses pembuatan iklan Marjan yang 2022. Di situ saya bertanggung jawab sebagai tracking, lighting, shading sampai dengan rendering. Dan untuk tahun 2023 saya sendiri belum tahu pasti sutradaranya siapa atau studio yang mana, saya juga belum tahu. Jadi ya, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Di shot pertama ini dibuka dengan establishing shot, memperlihatkan lokasi tempat kejadiannya. Dan di sini kita bisa melihat ada tebing, dan di tebingnya juga ada rumah-rumah. Nah, mungkin mikir nih, ini tebingnya di mana nih? Nah, saya juga nggak tahu tebingnya di mana. Saya nggak bisa ngasih jawaban. Bisa saja, it could be full 3D semuanya. Bisa saja, tapi bisa juga ini adalah 3D integration. Nah, jadi pada Marjan 2022 itu saya juga ada establishing shot seperti ini di episode pertama. Dan di situ saya melakukan 3D integration, yaitu menempatkan rumah-rumah di samping dan juga membuat background gunung di belakang. Itu CG integration. Kalau full 3D beda lagi. Berarti ya semuanya full 3D. Tapi menurut saya ini adalah 3D integration ditambah dengan beberapa kompos seperti membuat awan yang mendung, tambahin air terjun dan sebagainya. Mungkin ya, mungkin saya bisa aja salah di sini. Saya bukan sumber pembenaran karena di sini kita sama-sama belajar. Bagi kalian yang pengen nebak-nebak aja nih, jawab aja di kolom komentar. Kita akan diskusi bareng di sana. Oke? Bisa saja full 3D, saya bilang itu kenapa? Karena integrasi rumahnya itu bagus sih. Bisa ngelihat transisi antara si panggung, si kaso ini ke bagian pohon itu halus banget. Bisa saja pohonnya 3D, itu juga yang saya lakukan di iklan Marjan yang sebelumnya. Tapi menurut saya ini halus banget. Siapapun yang buatnya, jago. Dan tadi air terjun, kenapa saya bilang bisa saja kompos? Karena menurut saya untuk mencari air terjun ini cukup susah di dunia nyata. Hanya ada ya beberapa tempat lah bisa dibilang lah. Jadi itu satu hal yang langka. Indonesia, mungkin bisa di Indonesia, I don't know. Oke, next, saya suka ada lighting di bagian rumahnya. Karena dengan itu mata kita bisa langsung melihat bahwa ini rumah ini ada penghuninya, mulai menuju malam, seperti itu. Cuman ada satu hal yang saya perhatikan, dan mungkin nggak tahu teman-teman perhatikan apa enggak di sini. Sebelah kanan ini ada awan, dan awannya itu sepertinya sedikit floating, sih, tuh, kelihatan, ya. Jadi seperti ngambang. Kok bisa kayak gitu? Sekelas Marjan bisa gitu? Bisa, karena ingat yang buat itu manusia, bukan robot. Jadi human error. Jadi di iklan Marjan 2022 itu juga ada kesalahan. Jadi kalau misalnya melihat ada satu orang yang bocor di episode Marjan yang ketiga, di situ ada satu orang. Kenapa nggak dibenerin? Karena taunya pun detik-detik terakhir sebelum delivery. So ya, nggak ada waktu dan sepertinya nggak ada yang ngomongin juga. Jadi ya aman-aman aja. Jadi menurut saya itu hal yang wajar. Tapi juga ada mungkin disengaja. Bisa jadi sengaja. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa bisa dibilang disengaja? Karena gini, ini gerakan kameranya itu ke depan, ya, gerakan kamera itu ke depan. Nah, kalau gerakan kamera ke depan, misalnya background itu jauh, biasanya parallax-nya atau kesan depth-nya untuk background atau langit itu nggak terlalu berasa. Itulah kenapa enggak di tracking. Itu mungkin shot yang pertama. Saya suka banget openingnya, mantep. Oke, lanjut kita ke shot berikutnya. Di sini kita bisa melihat ada ombak yang besar dan di kanan kirinya ada sebuah bukit. Apakah bukitnya 3D apa background 3D? Enggak, ini asli. Dan background ini itu bukan di Indonesia. Ini ada di Islandia. Ada di Islandia, bukan di Indonesia. Apakah syuting di Islandia? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu soal itu.
Bisa saja ini syutingnya blue screen, orangnya di blue screen, lalu semuanya compose, it could be, ya. Karena ini shotnya juga statis, jadi bisa saja ini komposan. Dan juga ini ada sky replacement. Kenapa saya bisa tahu ini adalah sky-nya diganti atau sky replacement? Karena itu akan saya bahas di shot berikutnya. Sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih. Ya, bagi kalian yang tertarik belajar visual effects, nah ayo dah join di kelas online saya di Prolenta. Di situ saya ajarin from zero to hero gimana caranya membuat visual effects di software Blender. Untuk informasi lengkapnya bisa cek link di bawah ini ya. Dan juga nggak hanya berhenti di situ, saya juga akan mengadakan webinar tentang gimana alur kerja saya dalam membuat visual effects untuk TV komersial. Nah, webinar ini diadakan 4 Maret 2023. Bagi yang mau ikutan, langsung aja daftar di link di bawah ini. Oke? Jadi sampai jumpa di kelas ataupun di webinar. Oke, lanjut kita ke react-nya. Merasakan laut yang Oke, di semakin shot ini tercemar. kita bisa melihat banyak sampah dan tentu saja sampahnya 3D. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita bisa ngelihat repetitif. 3D itu cenderung untuk menghasilkan sebuah pattern yang berulang-ulang, ya. Karena itu dibuat oleh manusia dan mungkin nggak ada waktu, jadi kita menggunakan aset yang ada, kita duplikat, gitu. Jadi itu satu hal yang wajar. Jadi kita bisa lihat ini adalah objek yang sama. Saya rasa sih harusnya bisa lebih banyak objek lagi sih, jadi bervariasi, nggak hanya 2 objek saja. Jadi cuma 2 objek loh. Ini sama plastik. Tapi bisa jadi juga dalam proses pembuatan ini sudah ada approve baik klien, agensi atau saudara bahwa props yang masuk di frame ini adalah prop ini, prop itu, gitu. Ya, jadi memang udah diajukan atau memang permintaannya itu seperti itu. Gimana menurut kalian? Ada pendapat nggak? Kalau ada pendapat, tulis aja di kolom komentar. Ya, dan di sini anak kecilnya ngebuang sampah ke laut. Yang mana sebenarnya nggak make sense sebenarnya dari cerita sih. Ya nggak sih? Maksudnya kayak suku Bajo kan dia hidup di laut dan pasti dia bakal jaga kebersihan laut kan. It makes sense, right? Tapi ayolah, kita nggak ngomongin cerita di sini. Dan di sini shotnya tentu saja ini asli karena mendapatkan yang realistis ini susah banget. Jadi kemungkinan ini asli tapi digabungkan dengan 3D untuk supaya kelihatan lebih banyak sampahnya. Jadi ya harus nambahin jaring-jaring dan sampah botol, tutup botol dan lainnya supaya menambahkan variasi, ya. Cuman oke lah, soal itu oke lah, fine. Di sini kita sudah melihat hero monsternya udah kelihatan. Wih, gila, gokil banget. Ada water simulasi di sana. Dan kalau mau water simulasi, mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya kalau simulasi kita biasa pakai Houdini, bukan kita. Maksud saya yang ada di dunia visual effects ini biasa pakai Houdini. Ada juga pakai Maya, Bifrost, atau juga buat software tersendiri gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin simulasi ini memang makan memori yang besar, terutama di bagian hard disk, dan juga perlu komputasi yang cukup lama, apalagi kalau misalnya large scale simulasi gitu. Oke, terus saja ini stock footage, ini asli tentu saja. Dan ini Mad Dog lagi buang sampah ya. Saya kira awalnya ini Mad Dog loh, karena mirip Mad Dog, you know what I'm saying. Dan ini adalah sampah yang sama seperti di sini ya. Ini ada sampah yang sama. Dan kita bisa lihat juga di sini kemungkinan ini syutingnya di studio atau mungkin di outdoor dengan blue screen. Tentu saja tidak mungkin ini syutingnya di laut, karena menurut saya bakal sulit. Tapi bisa saja syuting di laut. Cuma rata-rata kalau film yang ada di adegan laut biasanya syutingnya di studio, karena supaya bisa mendapatkan kontrol yang jauh lebih enak lah. Lalu Baruna datang di sini, superhero landing ya. Iya ya, saya baru sadar superhero landingnya kayak gini ya. Biasanya superhero landing kan keren, ini kayak, wih gue mau jatuh gitu. Mungkin masih remaja. Oke, di sini ketika Baruna jatuh dan juga ini otomatis full 3D airnya, style airnya itu konsisten dari shot ini ke sini dan ke sini tuh konsisten stylenya. Beda dengan shot awal-awal yang memang ini adalah shot asli. Dan bisa lihat ini adalah awan yang sama yang ada di sini. See? Ngelihat, perhatikan bagian lekukan ini, itu adalah awan yang sama. Ya.
Kenapa bisa kayak gitu? Ada beberapa alasan. Pertama itu adalah soal kontinuitas. Yang kedua adalah males cari awan lagi. Karena jujur saya juga melakukan hal yang sama. Saya melakukan hal yang sama gitu. Antara continuity atau saya males cari awan lagi. Dan kebetulan awan ini bagus dan klien approve ya. Sutradara suka, kenapa harus mencari awan lain? Pakai aja awan yang sama gitu. Yang saya senang di sini adalah compositingnya. Compositing ini top notch menurut saya ya. Rapi loh. Rapi. Ya, nyatu gitu. Dan juga saya suka ada penambahan detail ground fog di sini ya, karena kalau misalnya cuaca mendung biasa memang ada fog atau kabut di bagian bawah karena perbedaan temperatur antara suhu di atas dengan suhu di laut, makalah tercipta fog gitu atau kabut. Dan juga ini adalah hal yang bagus untuk mengintegrasikan atau menyatukan antara transisi laut ke awan gitu ya. Jadi ini adalah tips juga buat teman-teman yang mau buat scene laut, pastikan di bagian horizon itu dikasih fog seperti ini supaya menciptakan integrasi yang baik gitu. Anyway, saya mau ngasih tahu juga buat teman-teman di sini, bagi teman-teman yang penasaran gimana caranya saya membuat visual effects, saya tanggal 4 Maret nanti akan mengadakan webinar. Ya, di situ saya membahas bagaimana workflow atau alur kerja saya dalam membuat visual effects di TV komersial. Di situ akan ada webinar Zoom, dan bagi teman-teman yang tertarik dan mau daftar, silahkan daftar aja di link di bawah ini ya. Oke, jadi langsung saja kita ke shot berikutnya. Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana. Dan ini kita sudah bisa ngelihat close up si monsternya, gila. Keren banget, saya suka banget sama monsternya. Detail, highly detail banget. Kita bisa lihat di sini ada rumput laut dan juga ada karang-karangnya. Dan dari segi lighting, saya juga suka segi lightingnya. Karena kalau misalnya kita apply, itu kita bisa lihat ada caustic. Caustic ini sering terjadi kalau misalnya memang ada di dalam air. Itu adalah refraksi, istilahnya refraksi cahaya. Dan refraksi cahaya itu adalah render yang berat ya. Bahkan Blender baru bisa refraksi cahaya itu beberapa bulan yang lalu. Lalu gimana nih bang? Berat dong rendernya. Bisa saja ini real caustic, tapi bisa jadi ini adalah fake caustic menggunakan gobos tekstur ya. Jadi ada sebuah gambar caustic, kita proyeksikan menggunakan cahaya, jadilah seolah-olah itu caustic. Padahal itu adalah sebuah gambar gitu ya. Tapi dari semua itu saya suka banget. Again ya, sekali lagi bagi teman-teman yang punya pendapat, tulis saja pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Oke? Dan ini adalah shot yang dilihat di trailer ya, keren banget. Gila, saya suka detailnya, lightingnya, lalu juga debu-debu, partikel debu kayak gini dalam air. Saya suka banget. Dan sebelum saya mau nge-breakdown, mari kita tonton aja full shotnya ya. Jadi bencana. Oke, di sini kita bisa melihat naganya, ada simulasi air di sini. Lalu ini adalah transisi ke Trisula. Kalau ngomongin transisi, sebenarnya kerenan transisi Marjan 2022 sih, itu keren banget. Itu tim dari Light VFX Animation, Mas Ivan yang buat, mantap, gokil. Dan ini adalah money shotnya menurut saya. Dan kita bisa lihat ini adalah awan yang sama lagi. Dan ini mengingatkan saya kepada Shang-Chi ya, mengingatkan saya kepada Shang-Chi gitu. Meskipun di sini water simulasinya itu tidak seperti Shang-Chi yang sangat besar banget. Ini lebih ke dropnya aja yang udah jatuh, nggak sampai kelihatan fluid water yang masih banyak gitu ya. Ini decision yang penting banget, karena kalau memang kelihatan air yang masih baik itu bakal makan hari segede juga. So yeah, mantap. Dan kalau bisa lihat di sini, si Baruna ngeliat sebelah ke sana, tapi ternyata monsternya ada di sebelah kiri. Ya, dia salah melihat. Oke, aku akan serang ke sebelah kiri dong. Si Baruna nyerang ke sebelah kanan. Loh, tapi kenanya ke sebelah kiri. Loh, kok gitu sih? Ya nggak sih? Kan dia udah tahu nih monster di sebelah kiri. Kenapa dia nyerang nih ke sebelah kanan? Ayo, kenapa ya? Sebenarnya dia nyerangnya bener. Dia nyerangnya ke arah yang bener, nggak arah yang salah. Kok bisa gitu? Kok bisa berasa salah nyerangnya? Jadi gini, jadi dalam dunia filmmaking ada yang namanya aturan 180 derajat. Jadi aturan 180 derajat ini itu adalah kita membuat sebuah garis imajiner ya, yang mana garis imajiner itu adalah peletakan kamera berada di dalam
satu poros yang sama. Dan di sini sutradaranya ngebreak aturan 180 derajat. Apakah ini hal yang salah? Nggak salah. Ngebreak 180 derajat rule itu udah hal yang biasa, terutama di film action ketika berantem. Dan bisa lihat di sini saya membuat sedikit perumpamaannya. Ini shot pertama, ya. Ini adalah Baruna di sini. Dan ini adalah shot kedua, ya. Dan ini adalah shot ketiga. Kalau misalnya kita lihat di top view, ini adalah kamera 1, kamera 2, kamera 3, ya. Dan kamera 1, kamera 2 itu dia mengikuti rule 180 derajat. Jadi ngikutin si busur ini, ya. Sedangkan kalau yang ini dia tuh keluar dari poros, yang mana dia ngebuat 180 derajatnya di sini, gitu. Ya, itulah kenapa kesannya itu dia ngelempar ke arah yang salah, gitu. Gimana menurut teman-teman? Ada pendapat? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Dan ini juga fluid simulation, mantep banget. Kita bisa ngeliat si fluidnya itu berinteraksi dengan si monsternya, ikut bergerak juga. Dan detail kepala karang-karang, bernekel itu banyak di sana. Jadi menambahkan kesan bahwa memang ini monster dalam laut, gitu ya. Cuman sayangnya materialnya itu nggak basah, materialnya kering di sini. Mungkin bagusnya kalau misalnya material itu udah agak basah-basah gitu. Tapi ini materialnya kering. Kalau di sini kelihatan masih basah nih. Nih, kelihatan ada glossy kayak gitu. Tapi ketika shot di sini si naganya itu udah kering. Oke, lalu lompat. Dan di sini tentu saja tidak lompat ke laut beneran. Ini kita lompatnya ke kolam. Mungkin lompat ke kolam, mungkin saja karena kita bisa lihat ada horizonnya di sini, ada garis batasnya, bisa kelihatan dari sini ya. Jadi lompatnya di kolam. Tentu saja lebih mudah ngaturnya, mengatur cahaya lebih mudah, ngatur dalamnya mudah. Jadi kenapa harus ke laut gitu kan? Dan di shot selanjutnya kita bisa ngelihat si naganya itu melilit si kapalnya, dan kita bisa lihat baru di sini kelihatan basah, ya. Dan saya suka juga arah lightingnya dari sebelah sini karena menciptakan highlight. Keren. Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan. Kembali Dan ke di shot berikutnya kita establishing shot lagi. Bagian perdesaan. Ini komposnya keren sih. Kemungkinan ini real set sih. Ini kemudian ini real set. Terus tambahin rumah-rumah 3D. Tapi bisa aja nih full 3D semuanya. Saya masih belum tahu. Bagi teman-teman yang tahu ini full 3D apa bukan, komen di bawah. Kita diskusi saja di bawah. Oke, santai-santai. Oke, di shot ini Baruna keluar dari air, dan ketika keluar dari air tentu saja basah, tapi mungkin ada continuity error, ketika peluk dia udah kering. Gitu ya. Dan tentu saja ketika kalah dari naga, yang harus dilakukan adalah minum marjan. Strategi yang bagus. Oke. Menurut saya iklan ini keren banget dari segi visual. Saya pribadi bangga karena tahun kemarin saya ikut serta dalam Marjan, dan melihat di tahun ini Marjan tambah keren banget iklannya. Jadi applause buat semua tim yang udah bekerja untuk buat iklan Marjan ini, keren banget sih. Ya, applause lah buat mereka semua. Epic ya, epic. Oke, sebelum berakhir di video ini saya mau ngingetin lagi, tanggal 4 Maret saya ngadain webinar tentang bagaimana saya membuat visual effects pada TV komersial. Jadi bagi teman-teman yang penasaran gimana prosesnya, langsung aja daftar di link di deskripsi ya. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya ada salah kata, kita akan diskusi lagi di bawah. Saya Rifki, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.